Good morning, Grace Class. Wah, nggak terasa kita sudah masuk ke bulan Februari. Sudah masuk bulan kedua tahun 2021. Sebentar lagi, just 2 weeks. 2 minggu lagi kita akan PH1. Nah, kalau begitu sekarang waktunya kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuk kepada subtema terakhir dari buku 1E kita. Sebelum melanjutkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Put your hands together, close your eyes, bow your head, let's pray. Dear Lord, thank you for your blessing today. Now we want to study. Please bless and guide us. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say, Amen. Okay, good job. Nah, kemarin kita sudah belajar mengulang kembali tentang puluhan dan satuan. Lalu kita mencoba belajar hitung cepat bahwa ketika kita melihat setumpuk puluhan berarti ada 30-an, nilainya sama dengan 30. Tinggal ditambah berapa satuannya. Kita juga belajar misalnya 34, berarti puluhannya ada 3, satuannya ada 4. Atau sama dengan 30 ditambah 4. Nah, sekarang dengan numbers yang kita sudah melanjut sampai 40 ya, kita akan masuk kepada soal cerita, penerapan hitung majunya. Soal cerita kita perhatikan dalam slide yang Miss Ratna sudah siapkan. Oke. Kita masuk kepada edition words problem, berarti penjumlahan di dalam soal cerita. Kita buka halaman 94, di situ dikatakan pada musim hujan, halaman 94, pada musim hujan bunga bermekaran. Di halaman rumah Nina ada banyak bunga. Warnanya bermacam-macam, perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar yang ada 12 bunga berwarna kuning, lalu ada 15 bunga berwarna merah. Berapa banyak bunga seluruhnya? Miss Rana sudah ajarkan kita kalau ditanya berapa jumlahnya, berapa jumlah seluruhnya, itu berbicara tentang tambah, addition. Nah, jadi di sini tadi dikatakan ada 12 bunga warna kuning dan 15 bunga warna merah. Lalu kita mulai ya, kita keluar dulu dari sini. Miss Ratna mau kerjain ini sama-sama dengan anak-anak. Kita mau kerjain sama-sama. Oke, Bentar ya, sorry. Kita, Miss Rana mau buka yang ininya nih. Oke. Silahkan naik. Iya. Nah, kita mau kerjain sama-sama. Tadi dikatakan ada 12 bunga warna kuning. Tinggal kita tambah dengan 15 bunga warna merah. Maka kita tinggal hitung hasilnya. 12 ditambah 15. Nih, Miss Ratna tinggal ajarin gini ya. Kita mulai dari yang satuan. Satuan itu kan ini nih. Satuan ini belakang kan. Nah, itu manfaatnya sebelum kita addition numbers above 10, kita sudah belajar dulu tentang tens and ones. Jadi kita tahu untuk addition start from ones. Kita mulai dari satuan. Ini 2 tambah 5 sama dengan 2 tambah 5, 7. Lalu kita masuk ke puluhannya, ke tensnya. 1 tens, 1 tens. Ada 2 tens, jadi dia 27.
Oke, jadi berapa banyak bunga di Taman Nina? Ada 27. Lalu kita kembali kepada ini, di taman ada banyak kupu-kupu, ada 14 kupu-kupu yang hinggap pada bunga. Datang lagi 10 kupu-kupu. Berapa banyak kupu-kupu sekarang? Nih, kita masuk di sini ya. Tadi dikatakan, oh Mbak Iso tuh, misalnya balik ke sini. Kita hapus dulu ini ya. Tadi dikatakan ada 14 kupu-kupu. Lalu datang lagi. Datang berarti tambah banyak. Sudah ada 14, datang lagi 10. Datang lagi 10 kupu-kupu. Jadi berapa semua kupu-kupu yang ada? Kita mulai kembali dengan kita menghitung dari satuan 4 dan 0 ditambah hasilnya 4. Kita masuk kepada puluhan 1 dan 1 ditambah hasilnya 2. Jadi banyak kupu-kupu yang tadinya 14 tambah 10 hasilnya adalah 24. Dengan cara yang sama silakan mengerjakan soal nomor 2 A sampai D halaman 96. Lanjut kita buka halaman 102. Ini supaya gede Miss Ratna kembalikan. Nah, halaman 102, ayah dan ibu mengajak Nina dan Adi berwisata ke Taman Kupu-Kupu. Sebelum masuk mereka harus membeli tiket. Tiket dibeli di loket. Nina melihat banyak orang mengantri di depan loket. Nih, loketnya ada 2, loket 1, loket 2. Ada 20 orang mengantri di loket 1. Nih yang tweet. Ini loket 1 ya. Ada 19 orang mengantri di loket 2. Ini yang oke, ditanya berapa banyak orang yang mengantri. Jadi loket yang pertama ditambah loket yang kedua itulah jawabannya. Kalau begitu kita tinggal 20 ditambah 19 supaya makin mengerti Miss Ratna kembali masuk kepada Miss Ratna udah siapin. Jadi dikatakan tadi loket yang pertama itu ada 20 orang yang ngantri. Lalu di loket yang kedua 19 orang yang ngantri. Jadi berapa? Nah, ini kalau hitung pakai jari kan enggak bisa. Makanya kita harus mengenal satuan dan puluhan. Mulai menjumlahkan dengan satuan. 0 tambah 9 hasilnya 9. Lalu masuk ke puluhan. 2 tambah 1 hasilnya 3. Berarti 39 orang yang mengantri. Gitu ya, gampang ya. Nah, ini kita masuk kepada halaman selanjutnya. Di halaman ini perhatikan ya. Kita bisa menghitung berdasarkan jumlah benda atau bilangan yang sudah diketahui. Kalau di kolom yang pertama 20 ditambah 19, tadi kan orang ya, 20 orang antri di loket pertama, 19 orang mengantri di loket kedua, jumlah semuanya adalah 39. Nah, dengan konsep yang sama kamu tinggal hitungkan 21 ditambah 10, lalu gambarkan di bagian kotak ini, tuliskan hasilnya. Kalau yang ketiga, nah yang pertama sudah diketahui ada 15 apel. Lalu sudah diketahui hasil akhirnya sekian apel. Yang ditanya berapa isi apel di keranjang kedua. Jadi ini kita anggap keranjang pertama 15 apel. Ada keranjang kedua berisi apel. Nah, dihitung semua jadilah apel ini. Kamu hitung, tulis ini. Pertanyaannya berapa apel di keranjang kedua? Caranya nih 15. Kita hitung dulu yang pertama nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti tuliskan di sini 23. Oke. Ada 15 apel.
Kemudian dia menjadi 23 apel. Pertanyaannya dia ditambah berapa apel supaya jadi 23? Kita hitung maju. Gambarkan sambil hitung. Sudah ada 15, gambar satu lagi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sesudah digambar, hitung jumlahnya, tuliskan di bawah. Nah, sama juga dengan nomor 4. Sudah ada dikatakan, nah ini ceritanya tentang bulan sabit. Bulan sabitnya di sini di kotak pertama 12, kamu gambarkan dulu. Lalu ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, puluhan. 1 puluhan, 2 puluhan, 20 ditambah 4 satuan berarti 24. Berapa semuanya? Gampang banget ya. Nah, silahkan diselesaikan. Itu tugas untuk hari ini. Terus banyak berlatih. Coba kerjakan sendiri. Miss Radna sih berharap anak-anak ngerti dulu, baru dikerjain. Ngerti dulu, dikerjain. Jadi kalau nggak ngerti, coba diulang kembali untuk buka videonya. Kemudian mulai dikerjakan. Karena yang paling penting anak-anak mengerti supaya bisa menyelesaikan tugas secara mandiri nanti ya. Oke, selamat mencoba. Sebelum kita mengakhirinya, yuk kita berdoa dulu. Dear Lord, thank you for your blessing. We have finished our lesson for today. Thank you. And now your children wants to do their homework. Please help them to do their best. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, we come and pray. Everybody say amen. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.